Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi Bu. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin salah satu, silakan. Menurut agama masing-masing doa Baik. Untuk langkah selanjutnya, doakan mencek kehadiran kalian ya. Salsa, Lydia, Iya Bu. ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Sama Jihan. Kenapa ya? Sakit Bu. Oh iya, Yang semoga satunya ada urusan keluarga. Oh, baik. Semoga yang sakit cepat disembuhkan. Yang ada acara semoga dilancarkan. Amin. Baik. Pada hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ada yang tahu kemarin sudah belajar apa? Tentang sejarah. Iya, sejarah. Maksudnya sekarang materinya apa? Seperti sebentar. Oh, ada pengurus ya. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai sumber apa? Sumber sejarah. Sumber sejarah. Namun pada kesempatan kali ini kita fokus terhadap kekurangan atau kelebihan dari masing-masing bentuk atau jenis sumber sejarah. Baik. Namun sebelum kita mengetahui atau mengorek atau mencari informasi tentang kekurangan dan kelebihan dari sumber-sumber sejarah, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa saja sih jenis bentuk dari sumber sejarah. Nah, ada yang sudah belajar kira-kira apa ya? Fosil Bu. Fosil. Benar. Terus apa lagi? Arca. Arca. Iya. Iya, itu juga termasuk, namun itu kategori Ya. arca. Artefak. Jadi kita di sini akan mengenal artefak terlebih dahulu. Ada yang masih ingat atau ada yang masih sudah belajar atau pernah mendengar arti dari artefak sendiri? Belum. Baik, artefak sendiri berarti sebuah benda-benda peninggalan sejarah yang terbuat dari bahan alam yang dibuat oleh manusia dan dimodifikasi sesuai zamannya. Contohnya, sebentar, kapakku. Betul. Lalu apa lagi? Pisau. Terus apa lagi? Golok. Juga termasuk. Tuh kalian memahami lebih lanjut ya. Di sini ada gambar-gambar mengenai dari artefak sendiri. Sebentar. Nah, di sini ada gambar apa ini? Batu. Sekilas kita akan menyebutnya batu. Namun ini adalah kapak genggam. Benar, kapak genggam ini terbuat dari batu. Ini dulunya berfungsi untuk berburu, terus bercocok tanam. Nah, di ini tuh artefak masa Paleolitikum. Nah, ini memang terbuat dari batu. Namanya kapak genggam.
logam. Lalu ada artefak lainnya. Seperti ini, artefak di masa Mesolitikum. Ada batu pipisan, ada kapak-kapak pendek, ada kapak Sumatera. Ya, itu di masa Mesolitikum. Lalu ada kapak persegi atau kapak lonjong. Ini digunakan di masa Neolitikum. Terus ada lagi artefak di masa Megalitikum. Ada kuburan batu. Ada yang pernah lihat kuburan batu? Belum pernah. Menhir seperti patung yang tinggi itu, tapi kayak berupa batu. Terus ada arca batu juga termasuk artefak. Terus ada dolmen, ada sarkofagus, ada waruga. Omong-omong tentang kuburan batu, Ibu pernah datang ke Jatim Park 2. Ini nggak endorse ya, maksudnya nggak promosi, tapi di sana Jatim Park 1. Di sana itu ada taman sejarah yang namanya Taman Sejarah. Jadi di sana itu ada seperti kolam-kolam kecil, namun di sana juga kayak disusun patung-patung kecil juga. Itu kayak menceritakan dari masa ke masa. Nah, salah satunya itu Ibu menemukan adanya miniatur dari kuburan batu. Memang benar ada. Walaupun itu bentuknya berupa miniatur ya, bukan sungguhan. Lalu ada artefak masa logam. Jadi kan sesuai deskripsi bahwa artefak ini itu benda sejarah yang dimodifikasi sesuai zaman. Nah, kalau zaman batu berarti kapaknya dari batu. Sekarang di zaman logam berarti kapaknya terbuat dari logam. Logam ini juga bermacam-macam ya, nggak hanya dijadikan kapak saja. Ada yang dijadikan seperti vas bunga dan sebagainya, yang namanya benda-benda bersejarah. Baik, apakah ada yang ditanyakan dari artefak ini? Tidak ada. Baik, untuk yang kedua ada fosil. Kalian tahu sekilas apa itu fosil? Kayak tulang-tulang. Ya, benar. Fosil itu dari bahasa Latin, fossilis. Maksudnya benda, yang artinya benda yang didapat dari menggali. Namun kita lebih mengenal fosil itu pasti tulang. Entah tulangnya manusia, entah tulangnya hewan, atau tumbuhan. Ya bisa. Kalau tumbuhannya kayak maksudnya dia bertahan lama, bisa saja sampai puluhan tahun gitu. Nah, di sini ada contoh gambar fosil. Ini kira-kira fosil apa ini? Manusia, benar sekali. Itu termasuk fosil ya. Lalu ada lagi gambar ini. Ini kira-kira fosil dari gajah. Kenapa kok gajah? Ada kan? Benar. Ini fosil gajah, yang tadi fosil manusia. Jadi pengertian fosil sendiri itu benda-benda sejarah yang didapat melalui proses penggalian. Tapi pada umumnya fosil sendiri bermakna seperti tulang-tulang yang ditemukan ya. Jadi fosil itu sama dengan tulang. Baik, yang ketiga ada tekstual. Baik, ada yang tahu? Kalau kita berbicara tekstual
dari kata teks itu adalah ayo, teks itu kalau kalian di bahasa Indonesia buatlah bacalah teks berikut. Teks berikut itu isinya apa? Tulisan. Berarti kalau tekstual berarti benda-benda sejarah yang ditulis. Yang maksudnya menyampaikan informasinya melalui tulisan. Biasanya tekstual ini tuh bisa berupa prasasti, terus biografi atau autobiografi. Ada yang tahu biografi itu apa? Semacam buku yang tebel. Ya, tebel. Maksudnya buku yang menceritakan tentang seorang tokoh. Misalnya, ini ada contohnya. Nah, ini ada contoh buku Bung Karno. Ini termasuk, ya, benar. Jadi ini itu seperti menceritakan kehidupan mulai dari Bapak Soekarno lahir hingga menjadi presiden dan sampai akhir hayatnya. Jadi diceritakan di dalam satu buku ini. Terus ini merupakan contoh dari prasasti. Untuk prasasti bisa ditulis di batu, logam maupun kertas. Benar. Lalu yang non tekstual sekarang. Baik, kalau tadi tekstual adalah tulisan, kalau diberi non berarti tidak ya. Berarti bukan yang tekstual. Contohnya seperti audio, foto, audio visual. Nah, seperti film. Contohnya seperti ini. Jadi seperti ini. Kalian pasti mengerti dengan hanya satu foto. Ya. Apa ini? Ada yang tahu peristiwa apa? Peristiwa pembacaan proklamasi. Betul. Berarti tekstual, non tekstual itu benda-benda yang memuat informasi, namun penyampaiannya tidak secara ditulis, yaitu dengan cara dengan berupa seperti foto, video, atau rekaman suara. Nah, contohnya seperti gambar di sini ya. Ini Bapak Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi di kala itu. Baik, lanjut lagi. Ada yang namanya kebendaan. Nah, kebendaan ada yang tahu? Sumber-sumber sejarah yang jenisnya. Ya, jenisnya kebendaan. Bentuk jenis. Ada yang tahu? Nah, misalnya ya, kebendaan itu kita dapatkan seperti terdapat mani-mani yang mungkin itu tidak dibuat di zaman sekarang. Pasti kita tahu itu bedanya dibuat kapan dan diproduksi kapan. Jadi misalnya pada zaman dahulu sekali, anak-anak pada zaman itu misalnya membuat mani-mani dari sisa-sisa tulang-tulang. Itu artinya kan pada di zaman berburu. Pada zaman dahulu, bukan sekarang. Kalau sekarang buat mani-mani dari tulang pasti seram ya. Iya, pasti seram. Pasti itu akan mengira plastik. Iya, ada sendiri mani-mani yang bulat. Seperti itu contoh kebendaannya. Lalu ada juga visual. Ada yang tahu? Suara. No. Visual video. Visual itu lebih
ada. Ya termasuk foto, maksudnya dia ini visual, bisa dilihat tapi tidak bisa didengar. Ada lagi yang namanya audio visual. Nah, ini berarti kalau ada audio, ada visual, berarti bisa dilihat, bisa didengar. Artinya seperti video. Contohnya apa? Audio, musik. Contohnya itu seperti film dokumenter. Biasanya film-film dokumenter disimpan di arsip nasional. Misalnya film dokumenter yang paling terkenal hingga saat ini yang sering diputar saat 30 September. Apa kira-kira? PPKI G30 SPKI. Gerakan September PKI 30 SPKI. Baik. Terus yang terakhir ada sumber tradisi lisan. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan ini didapat karena pada saat itu orang-orang atau sumber itu narasumber seperti kita, seperti misalnya pada saat itu belum mengenal tulisan, sehingga dia hanya mengandalkan ingatannya saja. Jadi misalnya pada tahun sebelum kemerdekaan itu kan banyak orang-orang yang belum mengerti atau mengenal akan tulis menulis, yang mungkin sebagian ada tapi tidak semuanya. Jadi mungkin pada saat itu kita seperti kayak orang-orang zaman dahulu itu loh, disebut apa ya itu. Jadi kita mewawancarai seseorang yang memang tinggal pada tahun itu, tetapi mereka tidak berkemampuan untuk menulis, sehingga mereka hanya mengandalkan atau memanfaatkan daya ingatnya mereka. Jadi beliau bercerita, kita yang menangkap intisarinya. Jadi beliau kan yang ada di zaman itu, kita yang sebagai wawancara, kita yang akan nantinya menuliskan sebagai laporan hasil penelitian sejarah. Baik, karena materi sudah Ibu jelaskan, saatnya kalian mencari kekurangan dan kelebihan dari sumber atau sumber, bentuk atau jenis sumber sejarah. Apa sih maksudnya? Bentuk, kekurangan dan kelebihan sumber-sumber sejarah menurut bentuk atau jenisnya. Ibu akan bagi lembaran ini ya, lembar kerja. Yang ini ada hanya dua orang, dan kebetulan ini ada 8. Jadi satu orang 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 1, 2, 3, 4. Kalian masing-masing mencari kelebihan dan kekurangannya. Baik, ini perlu ditulis atau tidak? Tidak. Baik ya, karena memang ada di buku, jadi ini di anu enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi Ibu buatkan kolomnya. Jadi kok isi kolomnya seperti ini. Nomor, konten itu apa ya? Tadi ada artefak, ada fosil dan lain sebagainya. Kekurangan
kelebihan. 1, 2, 3, 4. Akan Ibu bagikan lembarnya. Ingat yang tadi, yang video mulai tadi, yang audio yang tradisi lisan sama artefak, fosil, dan tekstual. Yang salsa mulai dari non tekstual, kebendaan, visual, dan audiovisual. Jadi ini ya, sudah dikerjakan. Bila ada kesulitan silakan ditanyakan ke Ibu. Maju ya. Waktunya hanya 5 menit ya. Kalian boleh mencari di buku atau internet. Kalau kalian bawa handphone, silakan dibawa, silakan dipakai. Kalau tidak, ya pakai buku saja. Atau dianalisis dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira kekurangan dan kelebihan dari masing-masing sumber sejarah apa ya? Misalnya tadi siapa yang sumber lisan kan hanya mengandalkan daya ingat. Ya kalau orangnya ingat, kalau tidak berarti kan ada part-part yang terlupa. Itu termasuk kekurangan dari tradisi lisan. Seperti itu cara menganalisisnya ya. Jadi kalau memang kalian membutuhkan buku, silakan mencari di buku. Kalau tidak ya di internet, atau tidak begitu ya dari penjelasan Ibu tadi bisa kalian analisis. Ya silakan dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit ya. Maaf, saya tadi yang mana saja? Yang kamu tadi mulai sumber lisan, artefak, fosil, yang ini tekstual, sudah 4 kan? 1 orang 4 konten. Dilingkari ya, maksudnya ditandai. Artefak, Ya, kali itu kan kolomnya udah lengkap ya. terus fosil, tekstual, sama tekstual itu. No, kamu sama sumber lisan. Ya. Nanti dijelaskan di depan ya, disebutkan kekurangannya apa, kelebihannya apa. Majunya cukup di sini saja, jangan sampai sini ya, sini. Baik, sudah? Sudah Bu. Sudah. Baik, siapa yang mau duluan? Saya Bu. Ya, di sini ya. Di sini. Baik, yang lainnya didengarkan ya, atau kalau bisa dicatat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa-apa. Apa saya juga? Nama saya Bujini Fasifa dari kelas 9. Artefak artinya ini kekurangan Bu ya. Dengan usia artefak yang telah tua dan banyak ditemukan dalam kondisi tidak utuh, dapat menghambat atau mempersulit penelitian atau belum tentu akurat dalam memprediksi peristiwa. Ya, yang kelebihannya diperoleh bukti-bukti akurat yang mendukung penulisan sejarah, menguatkan argumen, dan memungkinkan untuk menelusuri investasi baru. Fosil, kekurangannya penggalian memakan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar. Kelebihan, melalui fosil bisa dapat memahami sejarah
gagasan senari mungkin untuk menarik minat bakat masyarakat di museum. Ya. Tekstual, kekurangannya, seseorang yang melakukan penelitian berdasarkan sumber penelitian maka perlu imajinasi untuk mengamati masa lampau. Ya. Kelebihan, terdapat bukti sehingga untuk melibatkan peneliti secara fiksi, sumber yang terlibat tidak akan menimbulkan interaksi antar peneliti. Lisan, kelebihan, menempati posisi sangat penting manakala sebuah peristiwa sejarah tidak menyisakan sama sekali sumber tulisan. Kekurangan, cenderung bersifat subjektif karena pengaruh dengan emosi dan perasaan penutur. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Vidya. Ya. Sekarang ayo, selesai. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Sabila, kelas 9A. Visual adalah dapat diamati sekarang. Kelebihan dari visual. Kelebihan visual dapat diamati secara mudah dan bisa jujur. Kekurangannya rentan mengalami kerusakan, bahkan dapat dipalsukan dengan replika, diperlukan penyimpanan keberlangsungan dan baik. Audio visual kelebihannya dapat menarik minat dan mengembangkan daya imajinasi sejarawan. Kekurangannya karena sebagai besar manfaat media elektronik untuk menyimpan maupun menampilkan data. Sumber ini rentan mengalami kerusakan ataupun hilang. Lisan, kelebihannya menempati Kamu kan nggak bisa, langsung ke bendaan. kebendaan artefak dapat dipindah-pindahkan model dengan relatif mudah tanpa harus merusak atau menghancurkan terlebih dahulu. Kekurangannya artefak atau fosil dikhawatirkan sudah tidak utuh dan mengalami kerusakan bagian ketika penggalian sehingga dapat mengurangi objektivitas sejarah. Ditambah non tekstual. Tadi kan kamu bahas ditambah tekstual, non tekstual ya. Non-tekstual kekurangannya informasi yang didapat tidak selalu utuh dan hanya sebagian saja. Kelebihan informasi yang didapat lebih jelas. Baik, beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk Sarsa ya. Nah, sudah belajar apa itu sumber-sumber sejarah dari berbagai jenis dan bentuknya, sudah dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangannya juga. Berikutnya kalian akan maksudnya ibu akan mengukur seberapa paham kalian tentang materi yang ibu sampaikan pada pagi ini. Ibu sudah menyiapkan form soal yang akan kalian kerjakan, nanti dikoreksi bersama ya. Waktunya 10-15 menit untuk mengerjakan. Tapi ini hanya 10 soal ya. Jadi ibu harap tidak sampai 10 menit kalian sudah menyelesaikannya. Baik, silakan dikerjakan, Nak. Jika ada yang kesulitan bisa tanya ke depan
jangan malu-malu. Baik, dikerjakan ya sebisanya dulu, seingatnya kalian. Kalau bisa dikerjakan terlebih dahulu, jangan ngawur. Ayo, dibaca dulu soalnya, dicermati, dicocokkan dengan materi yang sudah dijelaskan, ya. Nggak boleh contek-contek ya. Kalau tanya nggak apa-apa. Maksudnya nggak boleh tanya soal, tanya materi. Baik, kurang 2 menit. Kurang berapa? Belum? Sudah. Sudah? Video sudah? Belum. Ditunggu ya temannya. 1 menit lagi. Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang pengoreksiannya ditukarkan dengan teman sebangku. Ayo, didengarkan baik-baik. 1. Kelebihan penggunaan sejarah lisan sebagai sumber sejarah adalah keterangan yang diperoleh. Apa jawaban kalian? Bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengingat suatu peristiwa. Yang video bersifat demokrasi dan moral. Baik, jawaban yang benar adalah sebentar. Bentar ya. Jawabannya C. Sebentar. Oh ya, jawabannya C, yaitu astagfirullah. Penulisan sejarah menjadi lebih demokratis. Kebanyakan sejarah hanya mengisahkan tokoh-tokoh atau kelompok yang terjangkau oleh dokumen. Berarti yang 1 C. 2. Arsip audiovisual pada masa lalu di Nusantara didokumentasikan
rekam jejak titik-titik. Sejak kehidupan dan keluarga para bangsawan. Yang dia Sama. C ya berarti jawabannya. Apa tadi? A. A. Berarti jawabannya yang C yang benar. C. Tiga. Ketika sumber tulisan dirasakan masih kurang mencukupi, dijadikan sebagai fakta untuk mengungkap peristiwa masa lalu. Maka dalam perspektif baru penulisan, para sejarawan menggunakan sumber visual karena Foto selalu benar. Keadaan apa adanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam menampilkan objek dan digaungkan dengan kepentingan sejarah. jawabannya A. Pengumpulan data dalam sejarah lisan dilakukan dengan komunikasi dua arah. Bila ada bagian yang kurang jelas, sejarawan dapat langsung menanyakannya. Sebaiknya bila sejarawan salah mengerti, narasumber dapat memberikan koreksi. Langsung 4 apa? Langsung A atau B atau C? C. B yang benar. Ayo, salah berapa itu ya? Yang terakhir. Yang terakhir, yang nomor 5. Jawabannya apa? Dijawab. Jawab apa? Benar. Hobi ya. Baik, yang kedua. Yang keenam. Yang keenam, kata apa itu? Lupa kata tadi. Paleolitikum. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. A atau B atau C atau D atau E? Tertulis. C. Listen. Ben, udah jelas-jelas keris ya. Keris itu merupakan sebuah benda. Yang ketiga, jawabannya apa? C. C. Salah. B. Lalu yang keempat, Tadi jawabku. dia dijawab E. 4E. Sosiologi ya. Ayo yang kelima, yang terakhir ini. Yang kelima adalah C. Baik. Ada yang benar semua? Ada yang salah semua? Saya Bu. Tidak apa-apa ya, yang namanya proses belajar itu pasti ada salah-salahnya terlebih dahulu sebelum menjadi benar. Nanti kalau jadi benar jangan sampai kita menjadi sombong. Ini Ibu jadikan nilai tambahan nantinya. Baik. Dengan berakhirnya kita mengerjakan soal dan mengoreksinya, berakhir pula pembelajaran pada hari ini. Baik, dari awal hingga akhir apakah ada yang ditanyakan? Gak ada, ulangannya jelek. Maksudnya kerjakannya nggak bisa. Ada yang ditanyakan? Nah, baik. Jika kalian misalnya gali-gali, maksudnya mainan tanah, lalu menemukan sebuah benda-benda seperti tulang dan sebagainya, apa yang akan kalian lakukan? Melaporkannya kepada pihak berwajib. Jadi jangan dibiarkan atau jangan salah melaporkan, karena banyak kasus di Indonesia benda-benda sejarah itu masih menjadi seperti barang koleksi yang cukup mahal untuk dijual. Banyak kasus sumber sejarah itu hilang. Maksudnya hilang itu bagaimana? Dia tidak berada di tangan seseorang yang bertanggung jawab. Biasanya benda-benda bersejarah itu tempatnya di
di mana? Di museum. Di museum. Lah, sekarang tapi banyak tangan-tangan jahat yang ingin menjual ini sumber-sumber sejarah atau menukarkan barang asli dengan barang buatan. Jadi kan kayak gimana ya? Maksudnya kita harus menjaga, bukan malah merusak atau menjualnya. Nah, Ibu harap dari pembelajaran pada hari ini kalian bisa mengambil sisi positifnya, termasuk ya tadi jika menemukan lapor kepada pihak yang berwenang dan berwajib. Terus kalau ada yang kalian mencurigai ada seperti orang jual beli seperti sumber-sumber sejarah seperti itu, seperti arca dan sebagainya, kalian juga wajib melaporkannya. Namun ingat, jika melaporkan harus ada buktinya biar tidak menjadi fitnah. Baik. Karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai, kalian nggak mau tanya? Saya tanya sekali lagi. Bu, besok pelajarannya kapan aja, Bu? Karena kalian masih baru ya, mungkin ya di SMA ini. Kalau di SMA itu pembelajarannya itu, misalnya Ibu kan guru sejarah, jadi pembelajarannya itu kadang seminggu hanya 2 kali atau 3 kali. Jadi bertemu dengan Ibu itu ya minggu depannya lagi. Kalau untuk urusan besok berarti kan dilihat dari jadwal kelas masing-masing. Gitu. Ada yang ditanyakan mengenai materi? Nah, kalian besok jangan lupa untuk belajar materi selanjutnya ya, agar saat di kelas kalian bisa memahami atau menanyakan apa sih yang kurang paham gitu. Maksudnya jangan hanya menjadi penerima informasi, tapi juga menjadi pencari atau pengolah informasi. Maksudnya kalau bisa kalian tuh sudah belajar dari rumah, di sekolah tinggal memahami dan menanyakan apa yang menurut kalian ganjal dan kurang. Nah, sekarang kan masih ini ya, masa pandemi ya. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatannya agar tidak terkena virus atau penyakit lainnya. Makannya dijaga, kebersihannya juga dijaga ya. Baik, sebentar. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan dan berhubung pada hari ini juga jamnya sudah mepet, mau pulang, tidak mau selesai, mau istirahat, Ibu akan akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Alhamdulillah, terima kasih kepada anak-anakku semua karena sudah mau berpartisipasi aktif untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, Ibu akan keluar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar Indonesia. Ini memang ngopi dia, Pak.